Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasannya tentang gaya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gaya, hukum-hukum Newton, gaya gesek, dan gaya berat. Hari ini kita akan lihat bagaimana cara pembahasan soal-soal yang terkait dengan gaya. Baik, kita lanjut. Nomor 1. Adi menarik mobil-mobilannya yang memiliki massa 0,5 kg dengan gaya sebesar 0,1 Newton di lantai rumahnya. Hitunglah berapakah percepatan yang dialami oleh mobil-mobilan itu. Apa yang diketahui dalam soal? Massa mobil-mobilan 0,5 kg. Gaya yang digunakan Andi untuk menarik mobil-mobilannya 0,1 Newton. Yang ditanya adalah berapa percepatan yang dialami mobil-mobilan Andi itu. Baik, saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini mobil-mobilannya Andi ditarik dengan gaya 0,1 Newton. Massa mobil-mobilnya adalah 0,5 kg. Pertanyaannya, berapa percepatan yang dialami mobil? Diketahui tadi massa mobil 0,5 kg, gaya Andi 0,1 Newton. Yang ditanya adalah percepatan yang dialami mobil-mobilan ini. Nah, melihat soal ini kita harus menggunakan persamaan pada hukum 2 Newton dengan penyelesaian sebagai berikut. Menurut Newton, sigma gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa benda dikali dengan percepatan benda. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang diketahui, yaitu sigma gaya dan massa benda. Berarti 0,1 Newton sama dengan 0,5 kg dikali dengan percepatan benda. Percepatan benda berarti sigma gaya yang bekerja dibagi dengan massa benda. Masukkan nilainya 0,1 Newton dibagi 0,5 kg. Hasilnya berapa? 0,2 meter per sekon kuadrat. Kenapa satuannya meter per sekon kuadrat? Newton per kilogram itu sama dengan meter per sekon kuadrat. Baik, kita lanjut nomor 2. Nah, ini soal ini juga masih terkait dengan hukum 2 Newton, karena memang yang banyak muncul baik dalam penilaian harian, penilaian semester, bahkan penilaian kenaikan kelas dan ujian nasional, apakah itu berbasis kertas atau berbasis komputer, itu yang banyak muncul dalam soal adalah soal-soal yang terkait dengan hukum 2 Newton. Nomor 2. 4 buah benda massanya sama, masing-masing 4 kg, dikenai gaya seperti ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini benda pertama atau gambar pertama. Ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Hitunglah percepatan yang dialami benda tersebut. Berarti kita disuruh menghitung percepatan yang dialami benda pertama sampai dengan benda keempat dengan gambar seperti ini. Berikut gambar mana yang mengalami percepatan terbesar dan percepatan terkecil. Kalau hanya ditanyakan nanti mana yang percepatannya terbesar dan terkecil, nanti tidak usah menghitung. Nah, langkah pertama adalah kita hitung resultan gayanya, ya, yang bekerja pada keempat benda ini. Mana yang resultan gayanya paling besar, ya, resultan gayanya paling besar, nanti itulah yang percepatannya paling besar. Mana yang resultan gayanya paling besar pada keempat benda ini, itu yang paling besar percepatannya.
dan mana yang paling kecil resultan gaya yang bekerja pada keempat benda ini, itu yang paling kecil percepatannya. Mengapa seperti itu? Karena diketahui dalam soal massa dari keempat benda ini sama. Jadi jelas kalau gayanya besar dan keempat benda ini massanya sama, maka gaya yang terbesar, benda yang gayanya terbesar yang akan mengalami percepatan terbesar. Baik, kita lihat satu-satu pembahasannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, 16 Newton ke kiri, 48 Newton ke kanan, 16 Newton ke kanan, 8 Newton ke kanan, dari mana itu? Perhatikan, pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang resultan gaya, ada dua hal penting di situ. Cara menentukan resultan gaya apabila bekerja pada satu benda lebih dari satu gaya, maka resultannya bisa ditentukan atau bisa digantikan dengan satu gaya yang disebut dengan resultan gaya. Gaya yang searah dan segaris ketika ditentukan resultannya itu dijumlahkan, dan gaya yang searah dan segaris tetapi berlawanan arah resultannya dikurangi. Nah, perhatikan bagaimana cara mendapat ini, nilai-nilai ini yang saya tulis merah ini. Cara mendapatnya seperti ini. Untuk gambar 1 ada 3 buah gaya yang bekerja, di mana gaya 12 Newton itu searah dengan gaya 20 Newton. Sementara gaya 16 Newton berlawanan arah dengan kedua gaya tadi. Tuh. Kalau kita mencari resultannya bisa dihitung seperti ini. Gaya 16 Newton dikurangi dengan gaya 12 Newton dikurangi dengan gaya 20 Newton. Itu resultannya berapa? Itu 16 Newton kurang 12 Newton kurang 20 Newton. Sebenarnya hasilnya itu adalah min 16 Newton. Tanda min menunjukkan arah gerak benda itu. Berarti karena min 16, maka arah benda pada gambar 1 itu bergerak ke kiri. Nanti ke kanan berarti dia positif nilainya. Seperti itu. Maka kita peroleh 16 Newton ke kiri untuk gambar 1. Gambar 2 juga bekerja 3 buah gaya. Ada gaya 20 Newton, ada gaya 12 Newton, ada gaya 16 Newton. Tapi perhatikan, arah ketiga gaya ini semua sama, yaitu ke kanan. Maka untuk mencari resultan dari gaya yang bekerja pada gambar kedua ini tinggal dijumlahkan. Sigma gaya pada gambar kedua sama dengan 20 Newton ditambah 12 Newton ditambah 16 Newton. Hasilnya adalah 48 Newton arah kanan. Seperti gambar 2. Gambar 3. Pada gambar 3 juga bekerja 3 buah gaya. 20 Newton arah kanan, 12 Newton arah kanan, 16 Newton arah kiri. Maka sigma gaya yang bekerja pada gambar 3 bisa dihitung seperti ini. 20 Newton, ya, perhatikan gambar 3 ditambah dengan 12 Newton karena ini searah, kemudian dikurangi dengan gaya 16 Newton. Berarti 20 Newton tambah 12 Newton kurang 16 Newton sama dengan 16 Newton ke kanan. Itu gambar ketiga. Gambar yang terakhir atau gambar yang 4 juga 3 buah gaya bekerja. Gaya 20 Newton, gaya 12 Newton, gaya 16 Newton. Gaya 12 Newton dan gaya 16 Newton searah.
Sementara yang 12 Newton dan 16 Newton ini berlawanan arah dengan 20 Newton. Maka sigma gayanya itu sama dengan 12 Newton ditambah 16 Newton dikurangi 20 Newton. 12 tambah 16 berapa? 28. Kurang 20 hasilnya 8 Newton. Nah, setelah kita menentukan itu, sebenarnya pertanyaan kedua sudah bisa ditentukan. Mana yang sigma gayanya yang paling terbesar? Ternyata gambar 2. Sigma gaya pada gambar 2 48 Newton. Maka pasti nanti pada gambar 2 percepatannya yang paling besar. Sementara yang paling kecil yang 8 Newton ini. Maka nanti ini yang percepatannya paling kecil. Seperti yang saya jelaskan lebih dulu tadi. Baik, kita buktikan. Kita gunakan rumus hukum 2 Newton. Sigma gaya pada gambar pertama, saya berikan simbol F1, itu akan sama dengan massa benda dikali dengan percepatan yang dialami oleh gambar benda pada gambar pertama. Tadi ini 16 Newton. Berarti sigma gayanya 16 Newton sama dengan massa bendanya 4 kg dikali percepatannya. Percepatannya sama dengan 16 Newton dibagi 4 kg, hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Itu kecepatan yang dialami oleh gambar pertama. Percepatan yang dialami oleh gambar kedua, sigma gaya pada gambar kedua sama dengan massa dikali percepatan yang dialami gambar kedua. 48 Newton dimasukkan nilainya ini sama dengan 4 kg dikali percepatan yang dialami benda kedua. Maka percepatan yang dialami benda kedua sama dengan 40 Newton dibagi 4 kg sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Berikut gambar 3. Sigma gaya yang bekerja pada gambar 3 sama dengan massa benda dikali dengan percepatan yang dialami oleh benda pada gambar ketiga. Tadi yang gambar 3 juga 16 Newton. 16 Newton sama dengan 4 kg dikali dengan percepatan yang dialami benda pada gambar ketiga. Nah, maka percepatan benda pada gambar ketiga sama dengan 16 Newton dibagi dengan 4 kg, hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Ternyata kecepatan benda pada gambar ketiga dan gambar ke-1 sama. Dan yang terakhir, percepatan benda yang dialami oleh sigma gaya yang bekerja pada gambar keempat sama dengan massa dikali percepatan yang dialami oleh gambar keempat. Tadi sigma gayanya 8 Newton. Berarti 8 Newton sama dengan 4 kg kali percepatan benda yang dialami oleh gambar 4. Maka percepatan yang dialami oleh gambar 4 sama dengan 8 Newton dibagi 2 kg sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Terbuktikan kalau gayanya besar apabila massa benda sama, maka itu yang memiliki percepatan paling besar. Sementara yang memiliki percepatan paling kecil adalah yang sigma gayanya kecil. Jadi sudah terjawab. Massa benda pertama 14 meter per sekon, kedua 12 meter per sekon kuadrat, ketiga 4 meter per sekon kuadrat juga, dan yang terakhir adalah 2 meter per sekon kuadrat. Terjawab ini. Baik, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah rak buku didorong oleh Ali dan Budi. Ali memberikan gaya sebesar 150 Newton dan Budi memberikan gaya 200 Newton. Jika massa rak buku 25 kg dan gaya gesek antara lantai dan rak buku 100 Newton, hitunglah percepatan yang dialami oleh benda. Soal nomor 3 juga ini itu masih terkait dengan hukum 2 Newton,
Tetapi yang perlu hati-hati di sini ada gaya gesek yang bekerja antara lemari dengan lantai. Kalau dalam soal nanti tidak diketahui gaya geseknya, itu artinya gaya geseknya diabaikan. Tetapi kalau diketahui gaya geseknya, maka itu juga dihitung ketika kita menentukan resultan gaya. Baik, kita bahas. Saya buatkan gambar ilustrasinya. Ini sebuah rak buku. Tadi masanya berapa? 25 kg. Didorong oleh dua anak, yaitu Ali 150 Newton dan Budi 200 Newton. Tadi dikatakan bahwa mereka berdua mendorong. Jelas bahwa gaya yang diberikan Ali dan gaya yang diberikan Budi pasti searah karena dua-duanya mendorong. Nah, besaran yang lain yang diketahui bahwa antara gesekan dengan lantai ini ada gaya gesek yang bekerja. Seperti ketika kita membahas gaya gesek, dua buah permukaan yang bersentuhan, maka kedua yang bersentuhan itu menimbulkan gaya gesek. Lemari dan lantai ada gaya geseknya tadi yang diketahui sebesar 100 Newton. Simbol gaya gesek adalah Fg. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah apa? Apa yang ditanyakan? Berapa percepatan yang dialami oleh benda? Maka kita hitung dulu ya, berapa sigma gaya yang bekerja pada lemari ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini, pada pembahasan yang lalu tentang gaya gesek saya sudah jelaskan juga bahwa arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya atau arah perpindahan benda. Arah Ali dan arah Budi kalau kita menggunakan tadi ini arah kanan, berarti arah gaya geseknya antara lemari dan lantai itu arah kiri. Kenapa harus dipahami seperti itu? Karena nanti menentukan pada saat kita menentukan resultan gaya yang bekerja pada lemari ini. Maka sigma gaya yang bekerja pada lemari itu akan sama dengan gaya Ali ditambah dengan gaya Budi. Gaya Ali ditambah dengan gaya Budi dikurangi gaya gesek. Sekali lagi, kenapa dikurangi? Karena gaya gesek berlawanan dengan kedua gaya ini. Gaya yang segaris berlawanan arah dikurangi. Masukkan nilainya. Gayanya Ali 150 Newton. Gayanya Budi 200 Newton. Gaya gesek 100 Newton. Nah, ini hasilnya 350 Newton kurang 100 Newton. Ya, hasilnya adalah 250 Newton. Berarti sigma gaya yang bekerja di sini di lemari ini setelah kita hitung adalah 250 Newton. Baik, kita hitung percepatannya dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton. Sigma gaya menurut hukum 2 Newton, sigma gaya sama dengan massa benda dikali dengan percepatan. Sigma gaya yang bekerja pada lemari 250 Newton, massa lemari 25 kg dikali dengan percepatan. Maka percepatannya sama dengan 250 Newton dibagi 25 kg, hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan yang dialami oleh lemari ini yang didorong oleh Ali dan Budi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, demikian pembahasan hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya melalui channel Agus Berbagi.